Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian atas puasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu agar kalian memperoleh ketakwaan. Lalu apa sih yang dimaksud takwa? Nah, takwa merupakan secara singkat adalah kita takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa takut itu, insya Allah menjadikan Allah kepada kita akan rasa cinta itu. Allah menjadi cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, insya Allah perbuatan kita, perkataan kita, dan hal-hal yang kita kerjakan, insya Allah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapatkan taufik. Jadi segala yang kita lakukan dapat ridhonya. Oke. Sebelumnya Mister ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa umumnya untuk yang menjalankan ibadah puasa, dan khususnya bagi anak-anak Mister yang berada di kelas 1 dan kelas 2 di SDIT Pelita Alam. Alhamdulillah, meskipun kita berada di dalam pandemi COVID-19, insya Allah kita tetap semangat menjalankan ibadah puasa, yang dimana insya Allah kita akan mendapat 2 kemenangan, yakni kemenangan pertama, kita bisa menang atas sabar melawan ujian Allah atau sabar terhadap ujian Allah. Itu kemenangan yang pertama. Lalu kemenangan yang kedua, kita bisa sabar melawan hawa nafsu kita dalam puasa. Jadi sekali lagi 2 kemenangan. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan itu. Amin ya rabbal alamin. Namun pada kesempatan sore ini, Mister ingin menyampaikan bukan hasil dari puasa saja, akan tetapi Mister ingin menyampaikan mengenai sholat taraweh dan juga sholat witir. Oke, sebelum jauh ke pembahasan lebih jauh lagi, adik-adik harus pahami dulu apa sih sholat taraweh. Nah, kita bisa pahami dulu dari kata makna sholat taraweh itu sendiri. Nah, sholat taraweh merupakan sholat santai. Sekali lagi sholat santai, yaitu istirahat. Jadi adik-adik tidak boleh terburu-buru dalam sholat taraweh. Bisa dimengerti? Oke, jadi bila adik-adik bermakmum pada imam yang cepat, ingatin imamnya. Imam, kan sholat tarawih itu sholatnya santai, kok cepat-cepat? Nah, adik-adik boleh menegur imam yang sholatnya cepat. Oke, bisa dipahami? Siap. Nah, setelah kita mengenai makna dari sholat tarawih, lalu kapan sholat tarawih dilaksanakan? Nah, sholat tarawih dilaksanakan khusus hanya ada pada bulan Ramadan, terutama pada malam hari. Sekali lagi, pada malam hari setelah sholat isya bisa dikerjakan habis sholat isya nyampe sebelum datangnya fajar atau sampai subuh. Oke? Tapi kalau adik-adik harus semangat dalam menjalankan sholat tarawih ini. Karena kenapa? Banyak pahala di dalamnya. Oke, begitulah mengenai sholat tarawih. Nah, sekarang kita telah makna tarawih telah hafal, waktunya kapan. Nah, sekarang kita sejarah kapan sih sholat tarawih itu, Mister? Nah, sejarah sholat tarawih kita bisa memahami sejarah dari hadis. Nah, Mister, apa sih itu hadis? Nah, hadis juga bisa disebut dengan sunnah. Apa sih itu sunnah? Nah, sunnah merupakan sesuatu atau perbuatan, hal-hal atau dari perbuatan, perkataan, gerak-gerik yang disandarkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, apa itu sunnah?
segala perbuatan, perilaku, ucapan atau apapun yang disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bisa dimengerti? Oke, thayyib. Nah, hadis ini disampaikan oleh istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa istri Nabi Muhammad? Nah, istri Nabi Muhammad yang menjelaskan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi Aisyah. Nah, hadis ini disampaikan oleh Siti Aisyah karena waktu dulu Siti Aisyah sering ditanya sama sahabat-sahabat Nabi. Sering ditanya oleh sahabat Nabi. Bahkan sahabat Nabi sering bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya tentang apa? Tentang semuanya, tentang dari ibadah, tentang agama. Dan itulah bagaimana umat Islam, agama Islam bisa tersebar. Lihat nih. Para sahabat sering bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain juga, kepada istri Nabi juga, terutama pada Nabi Muhammad. Oke, jadi adik-adik harus meniru sahabatnya Nabi yang sering bertanya. Oke? Karena siapa yang malu bertanya akan sesat di jalan. Oke? Oke, toib. Jadi hadis ini disampaikan oleh istrinya Nabi yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata atau menjelaskan, gambarkan secara sejarah, secara cerita. Oke, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang sholat taraweh. Lalu diikutilah oleh sahabat Nabi. Itu malam pertama. Lalu malam keesokannya, malam yang kedua, Nabi Muhammad lagi sholat di masjid. Lalu diikutin lagi oleh sahabat-sahabat. Namun bertambah nih jumlah sahabatnya. Karena waktu itu para sahabat suka mengajak atau beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sering suka mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada keburukan atau menghalangi kepada keburukan. Itulah yang sering dilakukan oleh sahabat Nabi dahulu. Mengajak kepada kebaikan, dan akhirnya pada saf-saf belakangnya, di belakang Nabi, para sahabatnya semakin bertambah. Itu yang malam kedua. Lalu pada malam ketiganya sama juga Nabi sholat lagi di masjid, lalu diikutin oleh sahabat Nabi. Semakin banyak lagi, Masya Allah. Nah, akan tetapi pada malam keempat, pada malam puasa itu, para sahabat udah banyak di masjid, sedang siap-siap untuk sholat taraweh. Akan tetapi Nabi enggak keluar. Nabi Muhammad tidak keluar pada waktu itu untuk melaksanakan sholat tarawih. Tapi para sahabat tetap setia menunggu untuk menunggu kedatangan Nabi. Lalu subuhnya Nabi keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Lalu sholatlah subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, seperti biasa Nabi selalu menghadap ke para sahabatnya. Lalu sering menyampaikan pesan-pesan dari Allah, sering mengingatkan sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi berkata dengan semakna, bukannya aku tidak tahu bahwa kalian berada di sini. Nabi, bukannya aku tidak tahu kalian berada di sini, akan tapi aku takut sholat itu menjadi wajib atas kalian, sedangkan kalian tidak mampu. Perhatikan kecerdasan Nabi ini. Nabi yang sangat cerdas, yang sangat pintar. Dia berpikir ke masa yang akan datang, yaitu dengan memberikan bahwa sholat sunnah ini bukanlah sholat fardu atau bukan sholat wajib. Karena Nabi pernah melaksanakan di rumah, Nabi enggak keluar waktu itu pada sholat hari keempatnya. Oleh karena itu para sahabat waktu itu mengetahui bahwa sholat ini sunnah, yaitu sunnah yang ditekankan atau sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Bisa dipahami sampai sini? Oke, thayyib. Setelah memahami bahwa sholat tarawih itu sunnah, nah lalu Nabi waktu itu sholat berapa rakaat sih? Nah, kebanyakan hadis yang disampaikan atau di kalangan kita banyak menyampaikan bahwa Nabi sholat 8 rakaat, yaitu 8 rakaat, yaitu untuk sholat tarawih. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat.
dan ditambah witir. Witir 3 rakaat. Jadi jumlahnya 11 rakaat. Sekali lagi 8 rakaat, 8 rakaat, 8 rakaat, 8 rakaat. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Nah, adik-adik di rumah boleh mengerjakannya. Boleh 2 rakaat dulu, boleh. Tambah 2 rakaat lagi, boleh. Tambah 2 rakaat lagi, boleh. Tambah 2 rakaat lagi, boleh. Jadi 8 rakaat. Lalu tambah sholat witir 3, jadi 11 rakaat. Ataupun Mister, aku pernah sholat taraweh tapi jumlahnya langsung 4. Tambah 4 jadi 8 untuk sholat taraweh. Boleh, bisa juga. Oke, ditambah lagi witir jadi tetap 11. Oke. Begitulah pada zaman Nabi. Lalu nih, setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam waktu itu dilanjutkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Sekali lagi, siapa nama sahabat ini? Oke, Abu Bakar. Karena setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Orangnya pintar juga, cerdas juga, soleh, lemah lembut, penyayang. Karena menurut temannya yaitu Nabi kita, lihatin. Abu Bakar itu sering bersama dengan Rasulullah SAW dan pasti akan memberikan sifat-sifat Nabinya juga. Akhirnya Abu Bakar menjadi orangnya lembut, cerdas, pintar. Nah, pelajaran dari sini kita bisa mengambil, adik-adik, kalau berteman carilah yang baik dengan orang-orang yang baik. Oke? Carilah teman yang baik. Tapi bila menemukan teman yang kurang baik, tetap kita harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Itulah sebaik-baiknya manusia. Lalu pada zaman sahabat Nabi ini, sholat tarawih ditambah. Dia berinisiatif untuk menambah sholat tarawih menjadi 20 rakaat. 20 rakaat. Berapa? 20 rakaat ditambah salat witirnya 3 menjadi 23. Karena waktu itu para sahabat senang sekali beribadah, apalagi di bulan puasa ini. Karena kenapa? Bulan puasa itu khusus buat umat Nabi. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Maksudnya apa? Maksudnya pada bulan Ramadan umat Nabi Muhammad SAW, terutama kita memperbanyak beribadah, karena dengan di bulan Ramadan ini kita insya Allah akan kembali lagi kepada fitrah. Apa itu? Fitrah atau suci. Jadi bulan Ramadan ini bulan untuk mensucikan hati kita, pikiran kita, agar kepada teman kita menjadi lebih baik lagi. Itulah keutamaan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan bulan khusus buat umatnya Nabi. Bisa dipahami? Oke. Nah, pada waktu itu, pada zaman sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, beliau berinisiatif menambah menjadi 23. Nah, pada pada malam hari, beliau jalan-jalan bersama sahabat menuju ke masjid. Lalu dia lihat orang-orang yang lagi sholat. Ada yang sholat sendirian, ada yang sholat berjamaah, akan tetapi sholat berjamaah sedikit, nyampe 10 orang. Nah, Abu Bakar berinisiatif lagi. Wah, aku ingin sholatnya berjamaah bareng-bareng dalam satu imam. Nah, akhirnya Abu Bakar ini melaksanakan idenya itu, yaitu menjadikan sholat tarawih dalam satu imam. Akhirnya dia menunjuk sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, Hafiz. Wah, Al-Qur'annya bagus, ditunjuk sebagai imam. Nah, adik-adik jika ingin menjadi sebagai imam, jangan lupa perbanyak perhafalannya.
banyak-banyakin. Insya Allah jadi imam. Dan perindah suaranya. Suaranya diindahkan insya Allah. Jadi saat kita menjadi imam, kita akan siap. Tidak lagi gentar. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, akhirnya sholat taraweh waktu itu menjadi 23 rakaat dan dalam imam satunya. Jadi sholat taraweh berjumlah 20 rakaat ditambah witir 3 dalam satu imam. Begitulah yang dilaksanakan oleh Abu Bakar. Oke. Udah sampai Oke, siap. Oke, setelah kita memahami sejarah, adik-adik boleh sholat 8 rakaat, boleh melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat yang ditambah witir 3. Mister, aku pengen sholat yang taraweh 8 rakaat boleh gak? Boleh. Mister, kalau aku pengen sholat taraweh 20 rakaat boleh gak? Boleh. Dengan ditambah witir 3. Jadi semuanya bisa. Karena waktu itu ada hadis-hadis yang menjelaskan ada yang bisa nyampe 23 rakaat, ada yang nyampe 40 rakaat, ada yang nyampe 49 rakaat. Nah, jadi untuk sholat taraweh adik-adik di rumah boleh ataupun di masjid. Insya Allah kalau kita masa COVID-nya hilang, kita bisa melaksanakan sholat di masjid. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, begitulah mengenai tentang sholat taraweh. Lalu Mister, bagaimana sholat taraweh? Nah, mungkin adik-adik yang baru mengenal sholat taraweh, kita bisa niat dengan sholat taraweh dengan usolli sunnatan tarawihi rok'ataini. Apa artinya rok'ataini? 2 rok'ataini 2. Oke. Kalau adik sholat dengan bermakmum atau adik menjadi makmum, adik menambahkan makmuman. Kalau menjadi imam, boleh menambahkan imaman. Lalu lillahi ta'ala. Misalkan adik menjadi makmum, usolli sunnatan tarahi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Baru angkat Allah. Nah, setelah tangan diangkat, baru kita niat di hati. Misal terus dilapadin apa dong? Nah, kalau dilapadin agar kita menjadi benar-benar kita mau melaksanakan sholat taraweh dengan dikhususkan di hati niatnya. Jadi kita biar gak bimbang, oh kita mau sholat taraweh nih, dan dibenarkan di hati, yaitu dengan niat. Niatnya apa? Sejak aku niat sholat taraweh 2 rakaat menjadi makmum lillahi, karena Allah Ta'ala baru akbar. Nah, begitu sholat taraweh niatnya. Nah, setelah mengenai sholat taraweh sunat niat-niatnya, kita langsung ke manfaat atau faidah. Wah, Mister, apa keutamaannya? Banyak sekali. Akan tetapi Mister hanya menjelaskan sedikit. Hanya sedikit saja, karena kebanyakan nanti waktunya habis, keburu buka nanti. Sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, keutamaan sholat tarawih itu banyak. Kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamu min dzambi. Siapa yang melaksanakan sholat taraweh dengan iman kepada Allah Ta'ala dan juga berharap kepada Allah Ta'ala, ghufirallahu, dia akan diampuni ma taqaddam, hal-hal yang telah lalu atau dosa-dosa yang telah lalu, min dzambi, dari dosanya. Tuh, siapa yang gemar sholat tarawih, dosa-dosanya akan diampuni. Masya Allah. Itulah Allah yang maha baik. Mister, kalau aku kan belum dapat dosa nih, karena aku masih anak-anak. Kata umi aku belum dapat dosa. Nah, kalau masih anak-anak, pahalanya buat siapa? Otomatis pahalanya buat orang tua. Karena kamu sebagai anak soleh, pahalanya buat orang tua. Jadi adik-adik kalau cinta orang tua, jangan lupa berbanyak sholat tarawih. Oke, harus banyak sholat taraweh. Nah, itu keutamaan yang pertama sebagaimana sholat taraweh. Ada juga keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, seperti hanya sholat witir. Nah, sekarang Mister menjelaskan sholat witir. Mister, apa sih sholat witir? Nah,
Sholat witir adalah sholat ganjil, sebagaimana yang telah disampaikan oleh sahabat Nabi sekaligus keponakan Nabi. Ada yang tahu? Sahabat Nabi sekaligus keponakan Nabi. Yang bisa berarti keren, pintar, cerdas. Siapa? Oke, yaitu yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sahabat Nabi sekaligus keponakan Nabi. Kata Sayyidina Ali, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, autiru, bersolat witirlah ya ahlul Quran, wahai ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu para penghafal Al-Quran, para yang suka menggambar Al-Quran. Ya ahlul Quran, fa innallaha witrun, karena sesungguhnya Allah ganjil. Apa tuh ganjil? 1, bukan genap. Genap itu artinya 2, karena Allah ganjil. Fa innallaha witrun yuhibbul witro, karena sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai yang witir atau sholat taraweh. Kalau kita udah dicintai sama Allah, kalau kita sudah dicintai sama Allah, insya Allah kita hidup di dunia ini menjadi tenang, aman, ayem, dan dijauhkan dari pada penyakit, terutama COVID ini segera hilang. Makanya perbanyak salat tarawih dan witir. Oke? Bisa? Harus bisa. Kalau nggak bisa, bisain. Oke. Setelah kita salat witir, lalu apa sih keutamaan-keutamaan yang lain, Mister? Keutamaan yang lain seperti halnya, nih, cerita ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Robi'ah. Nih, waktu itu Robi'ah lagi ngobrol sama Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada Robi'ah, Sal, mintalah. Maksudnya berdoalah, mintalah kepadaku. Minta apa? Lalu sahabat Robi ini meminta kepada Nabi, aku memohon agar aku bisa mendampingimu di surga. Masya Allah, kata sahabat ini, aku memohon agar aku bisa menemani baginda di surga. Masya Allah, inilah permintaan sahabat waktu itu. Nah, makanya ada juga memintanya juga seperti itu, agar kita bisa menemani Allah, agar bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Lalu kata Nabi berkata lagi, ada yang lain? Kata sahabat nih, nggak ada. Nah, lalu kata Nabi, kalau begitu bantulah aku untuk mendoakanmu agar kamu suka bersujud. Nah, agar suka bersujud, untuk rajin bersujud. Bersujudnya kapan aja? Nah, terutama sholat taraweh, sholat witir, ataupun di luar sholat. Seperti kita saat lagi mengaji, kita menemukan ayat-ayat sajadah. Nah, kita diharuskan atau disunahkan untuk sujud, yaitu untuk sebagai bukti kita penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah kita bisa menemani baginda kita Rasulullah SAW di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Jika adik-adik ingin bersama Rasulullah di surga, perbanyak sujud. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita mempelajari atau kita setelah mendapatkan pewawasan tentang sholat taraweh maupun juga tentang sholat witir, tapi yang paling penting adalah mempraktekkan ilmu. Karena ilmu tanpa dipraktekkan sangat kurang selagi bermanfaat. Jadi adik-adik di rumah, kalau sudah mengetahui tentang sholat taraweh, jangan lupa memperbanyak sholat taraweh. Karena kenapa sholat taraweh dan sholat witir adalah hadiah bagi kita semua. Tanda Allah sayang kepada kita dengan memberikan kita sholat sunnah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Abdulus sholat ba'da fardhi sholatul lail. Paling utamanya sholat sunnah setelah sholat fardu adalah sholat malam, yang umumnya sholat taraweh dan juga sholat witir. Dan insya Allah itu lebih baik daripada unta merah. Begitulah, semoga hal-hal yang bisa sampaikan menjadi bermanfaat umumnya buat Mister dan khususnya buat kalian semua, khususnya lagi buat seluruh umat manusia. Semoga
kita menjadikan pribadi yang hebat, pribadi yang suka melaksanakan hal-hal kebaikan, dan juga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menambah iman kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kami segenap seluruh para dewan guru SD IT Pelita Alam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. SD IT Pelita Alam berjalan satu tujuan, bersama kita maju. Takbir, Allahu Akbar. Love is everywhere, so much peace fills up the air.